وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الإخوة والأخوات yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita berkumpul bersama-sama dalam sebuah majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah masuk menjelaskan hadis yang ke-6 dari kitab ini, yakni hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita lanjutkan, silakan yang baca. ثم قال حفظه الله تعالى قال وبينهما مشتبهات يعني هناك أمور مشتبهات بين الحلال والحرام لا Umurun mushtabihat. Apa i'rabnya umurun mushtabihat? Apa i'rabnya? مبتدأ Hah? Yani hunaka umurun mushtabihat. Apa i'rabnya? Hah? Hunaka itu kan zarf. Zarfnya sendiri sudah menjadi khabar muqaddam. Umur mubtada muakhar. Jadi mushtabihat adalah sifat. Mushtabihat adalah sifat. Asalnya umur jamak taksir. Kalau seandainya ingin disifati maka cukup dengan muannas mufrad, kan begitu. Tapi di sini didatangkan dalam bentuk jamak. Jamak apa di sini? Mushtabihat. Jamak muannas salim, untuk menegaskan bahwasanya tentang syubhat itu sangat banyak. Jelas ya? Jadi jamak muannas salim itu jamak disebut dengan jamak kusur, jamak yang sifatnya banyak. Karena jamak itu terbagi menjadi dua, ada jamak qillah, ada jamak kusur. Iya. Dan jamak muannas salim termasuk dari jamak kusur, jamak yang sifatnya banyak. Jelas? Lanjut. بين الحلال والحرام لا يدرى هل هي من الحلال أو هي من الحرام لأنها تنازعوا فيها الأدلة أدلة تدل على أنها حلال وأدلة تدل على أنها حرام وهذا مما اختلف فيه العلماء Wa adillatun. Ada situ? Ada. وأدلة Baik. Wa adillatun tadullu ala annaha haramun. Ada? Ada tak? Ada. Baik, lanjut. فبعضهم أفتى بجوازه وبعضهم أفتى بتحريمه نظرا لأن كل واحد منهم رجح جانبا من الدليل. Lanjut. فهذا مشتبه لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام فإنه يترك من باب الاحتياط والتورع حتى يتبين أمره. Baik, حتى kita jelaskan يتبين. dulu. Kita jelaskan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara keduanya, yakni antara halal dan haram. Antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Perlu untuk mengetahui bahwa syubhat dalam agama kita itu tidak ada sifatnya yang syubhat secara mutlak. Iya. Tidak ada ceritanya dalam agama Islam itu syubhat yang hukumnya tidak diketahui sama sekali. Karena dijelaskan di awal hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya halal telah jelas, haram juga jelas. Antara keduanya
ada yang disebut dengan syubhat. Nah, syubhat ini pasti disebut amrun nisbi, yang sifatnya relatif. Terkadang untuk sebagian orang dia syubhat, tapi untuk orang lain dia tidak syubhat, jelas dia halal atau dia haram. Tapi untuk dikatakan ada suatu perkara yang memang syubhat, tidak ada yang mengetahuinya dari A sampai Z, baik orang yang berilmunya ataukah orang awamnya, menganggap itu syubhat yang tidak ada hukumnya, dan diketahui hukumnya itu tidak ada. Jelas? Sebab agama Islam Allah telah turunkan sebagai agama yang sempurna, menjelaskan segala sesuatunya, sampai perkara yang kecil dijelaskan dalam agama Islam. Maka ketika ada perkara syubhat, itu sifatnya amrun nisbi, sifatnya relatif. Terkadang untuk sebagian orang dia syubhat, tapi untuk orang lain dia bukan syubhat, jelas. Jelas ya? Baik, tapi sini Nabi SAW mengkabarkan bahwa antara halal dan haram ada syubhat. Memang demikian kadarnya. Dikarenakan sebagian manusia ilmunya sangat sedikit sehingga tidak bisa menghadirkan dalil, tidak bisa memahami sebuah kejadian, sehingga ketika kurang ilmunya, akhirnya perkara tersebut menjadi syubhat baginya. Karenanya kata para ulama, munculnya syubhat disebabkan karena apa? Disebabkan karena kurangnya ilmu. Iya. Munculnya syubhat itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Kalau orang sudah kurang ilmunya, sehingga akan banyak syubhat yang dia rasakan, akan banyak syubhat yang dia alami. Dan semakin banyak ilmunya, maka semakin sedikit juga syubhat yang dia hadapi. Demikian. Baik, dijelaskan oleh penulis, yakni hunaka umurun mushtabihatun bainal halali wal haram. Maksudnya kata beliau, di sana ada perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Syubhat itu adalah antara halal dengan haram, tidak diketahui hukumnya. La yudra hal hiya minal halali atau hiya minal haram. Tidak diketahui dia apakah dia termasuk dari perkara yang halal ataukah yang haram. Iya. Liannaha tanaza'a fiha al-adillah. Iya. Karena syubhat itu yang mana dalil saling mengharuskan, saling bertabrakan. Iya. Dalil ini mengharuskan itu haram, dalil yang lain mengharuskan itu halal, sehingga perkara ini diperselisihkan menjadi syubhat. Paham sini? Jadi untuk perkara ini ada satu perkara yang contohnya ini menjadi syubhat untuk sebagian manusia. Kenapa? Mereka memandang dalil saling bertabrakan. Ada dalil mengatakan bahwa perkara tersebut haram, dalil yang lain mengatakan bahwa perkara tersebut itu halal. Nah, ketika terjadi tabrakan dalil antara satu dengan yang lainnya, sehingga muncullah syubhat. Tapi inti daripada syubhat itu muncul biasanya disebabkan karena apa? Karena kurangnya ilmu, pendeknya pemahaman. Bahasa kerennya zaman sekarang kurang piknik. Iya, kurang piknik, kurang mendalami dari dalil-dalil, dan tidak menguasai dari permasalahan, sehingga banyak kerancuan, banyak syubhatnya. Iya. Kemudian adillatun tadullu ala annaha halal wa adillatun tadullu ala annaha haram. Wa hadha bimma ikhtalafa fihi ulama. Fa ba'dhum afta bijawazihi wa ba'dhum afta bi tahrimihi. Ya. Di antara hal yang termasuk dari syubhat ketika terjadi silang pendapat, ada ulama yang mengatakan itu halal dan sebagian ulama yang lain memandang itu haram. Terjadi perselisihan, satu menghalalkan, satu mengharamkan, maka disinilah muncul syubhat. Disinilah muncul syubhat. Nah, ketika terjadi syubhat, apa sikapnya seorang muslim? Sikapnya disebutkan dalam hadis, faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang dia menjaga dirinya dari perkara syubhat tadi, itu artinya dia telah menjaga dirinya, menjaga kehormatan agamanya, kehormatan dirinya. Iya. Kemudian nazaran li anna kulla wahidin minhum rajjaha janiban min ad-dalil
fahada mushtabihun la yudra hal huwa minal halali atau minal harami. Maka inilah yang disebut dengan syubhat. Kenapa disebut dengan syubhat? Karena tidak diketahui antara halalnya ataukah haramnya dia. Iya. Kemudian fa innahu yutrak min babil ikhtiyati wat tawarru' hatta yatabayyana amruhu. Sekarang beliau sebutkan tentang sikap seorang muslim ketika terjadi atau dia diperhadapkan dengan syubhat. Kata beliau, fahada fa innahu yutrak. Maka syubhat ini sebaiknya ditinggalkan. Syubhat ini sebaiknya ditinggalkan. Contoh tentang buaya. Sebagian ulama mengatakan halal, sebagian ulama mengatakan boleh. Antum menjadi syubhat, syubhat bagi antum. Tapi untuk ulama yang lain dah syubhat. Mereka jelas, mereka saking jelasnya sehingga mereka mengatakan buaya halal. Untuk ulama yang lain jelas juga, karena mereka melihat dalil mengharuskan bahwa buaya itu haram. Sehingga mereka berfatwa sesuai dengan ilmunya mereka. Nah antum ini tidak punya dalil, tidak punya ilmu, tidak punya dasar juga. Berarti menjadi syubhat kan? Nah ketika sudah menjadi syubhat, apa sikapnya? Tinggalkan Nabi Selamat. Tinggalkan Nabi Selamat. Cari makanan yang lain. Banyak makanan yang lain. Tidak perlu makan buaya. Kan begitu? Ini contoh sederhana. Iya. Baik. Fa innahu yutrak min babil ihtiyati wa tawarru'. Maka syubhat itu ditinggalkan dalam bentuk apa? Menjaga diri. Iya, wa tawarru' dan dalam bentuk menjaga wara'. Iya. Hatta yatabayyana amruhu, sampai jelas perkaranya. Fa in tabayyana, lanjut. Fa in tabayyana annahu haramun yutraku nihaiyan wa in tabayyana annahu halalun ukhidha. Amma ma lam yatabayyan wa huwa mustabihun fa innal wara' wal ihtiyata tarku hadha syai'. Lanjut. Qala la ya'lamuhunna katsirun minan nas li'anna aktsaran nasi juhalun la ya'rifuna tariqal istidlali wat tarjiha wa naw'al adillati wa naw'al istidlali. Qawluhu la ya'lamuhunna katsirun minan nas dalla ala annal qalila minan nasi ya'lamuhunna wa hum ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna hadhihi al-mustabihati hal hiya minal halali aw minal haram. Baik. Kata penulis hafizahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Syubhat tersebut banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Iya. Maka dari hadits ini saja sudah kita bisa ambil kesimpulannya bahwa syubhat itu seperti yang kita katakan tadi. Tidak ada dalam agama Islam yang sifatnya syubhat secara mutlak, tidak ada. Yang tidak diketahui hukumnya sama sekali. Iya. Bahkan yang ada syubhat tersebut adalah sifatnya amrun nisbi, relatif. Iya. Terkadang untuk sebagian orang syubhat dan untuk sebagian yang lain tidak syubhat. Makanya dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Lianna aktsaran nas juhal la ya'rifuna tariqa al-istidlal wa tarjih. Karena kebanyakan manusia itu, kata beliau, adalah juhal, jahil, bodoh, tidak punya ilmu. Iya. Sampai sekalipun orang yang sudah belajar tetap jahil. Sampai sekalipun orang yang sudah dalam masuk dalam predikat orang yang berdakwah, orang yang mengajar, apa yang dia ketahui jauh lebih sedikit dari apa yang tidak dia ketahui. Iya. Sebanyak apapun ilmunya, sehebat apapun dia dalam berdakwah, sebanyak apapun titel yang dia miliki, apa yang tidak dia ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Nah, karena kependekan sedikitnya ilmu yang dia miliki, ini memiliki potensi yang sangat besar, membuat dirinya seringkali diperhadapkan dengan apa? Dengan syubhat tadi. Jelas? Baik. La ya'rifuna tariqa al-istidlal wa tarjih. Dan mereka itu
kebanyakannya tidak mengetahui bagaimana metode dan cara berdalil dan merajihkan, menguatkan suatu pendapat. Iya. Walau al-adillah, dan juga kebanyakan mereka tidak mengetahui jenis dalil-dalil. Iya. Walau al-istidlal, qawluhu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalla ala anna al-qalila minan nasi ya'lamuhunna. Ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian manusia yang mengetahui tentang hukumnya. Kalau mereka yang sudah tahu hukumnya berarti bukan syubhat lagi. Kan begitu? Bagi mereka yang sudah tahu hukumnya, ini halal atau haram, maka bukan syubhat lagi. Bagi mereka yang sudah tahu hukumnya. Adapun bagi mereka yang tidak tahu hukumnya sama sekali, tidak tahu hukumnya apakah karena kejahilannya ataukah karena tidak bisa menentukan ini halal atau haram, maka tentu bagi dia tetap syubhat. Bagi dia tetap syubhat. Baik. Wa hum ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna hadhihi al-mushtabihat. Siapa mereka yang mengetahui hukumnya itu? Mereka adalah orang-orang yang dalam keilmuannya. Mereka itu adalah para ulama. Iya, ar-rasikhun, mereka yang dalam keilmuannya, pemahamannya, sudah tinggi jam terbangnya, sudah sering piknik, menguasai dari kitab-kitab para ulama. Iya, mereka-mereka yang tidak jumud, luas wawasannya. Iya, orang yang sangat cerdas. Mereka ini mengetahui tentang syubhat-syubhat. Iya, apakah dia termasuk dari halal ataukah termasuk dari haram. Lanjut. وَذَلِكَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ. Baik, perhatikan di sini, perhatikan. Ini kalimat indah sekali ya. وَذَلِكَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ. Jadi sekalipun orang berilmu itu, dia harus paham. Ilmunya itu bukan karena dirinya, bukan karena kepandaiannya, tapi Allah berikan nikmat. Allah yang berikan nikmat kepadanya. Allah titipkan ilmu itu kepadanya. Sehingga jangan sekali-kali ada orang yang sudah berilmu sehingga kemudian dia membuatnya takabur, bersombong dengan ilmunya. Oh, dengan ilmu saya bisa berdakwah, banyak orang mengenal dakwah, banyak orang mengenal sunnah karena saya. Tinggalkan yang seperti ini, jijik sekali yang seperti ini, menjijikkan. Ini perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan yang suka membangkangkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada siapa? Adam. Apa ucapannya iblis? Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, kata iblis. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana cara engkau perintahkan saya untuk sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut logikanya iblis, tentunya jenis api jauh lebih sempurna, jauh lebih baik daripada jenis tanah. Coba lihat, bersombong dia, menganggap dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, ketika ada orang yang sudah diberikan ilmu lantas dia bersombong, ada kemiripan dengan iblis alaihi la'natullah. Wassallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dipahami ya, bahwa ilmu yang didapatkan bagi setiap hamba itu merupakan pemberian Allah titipkan kepada hamba tersebut untuk disyukuri. Allah titipkan ilmu tersebut untuk disyukuri dan bukan untuk bersombong dengannya. Iya, bukan untuk bersombong dengannya. Baik, lanjut. Wa ma'rifati qawaidil istidlali wat tarjih. Faman tabayyana lahu annahu halalun akhadhaha wa man tabayyana lahu annahu haram tarakaha. Wa man istabaha alaihi al-amru fa innahu yatawaqqafu anha. Hadha huwal mawqifu minal mustabihati. Wa lihadha qala sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa syubuhat ay ja'ala bainahu wa bainaha wiqayatan wa hiya at-tarku faqad istabra'a lidinihi wa irdihi ay nazzaha dinahu min ayyatanawala al-harama
wa nazzaha irdahu aidan min ayyatakallama an-nasu fihi. Baik. Lebih lanjut, penulis hafizahullah taala mengatakan faman tabayyana lahu annaha halalun akhadhaha wa man tabayyana lahu annaha haramun tarakaha. Dan bagi siapa yang jelas baginya bahwasanya itu merupakan halal, silakan dia kerjakan, silakan dia ambil. Dan bagi siapa yang sudah jelas perkaranya bahwa itu adalah haram, maka silakan tinggalkan. Silakan tinggalkan. Iya. Wa man ishtabaha 'alaihi al-amru fa innahu yatawaqqafu 'anha. Dan barang siapa yang tidak mengetahui apakah ini halal atau haram, ishtabaha, tersamar-samarkan bagi ya samar-samar. Ini boleh tidak ya? Haram enggak ya? Kalau sudah Anda merasa tidak jelas tentang suatu hukum, sudah lebih amannya tinggalkan. Cari aman. Iya. Cari amannya. Contoh kasus di zaman sekarang tentang tentang video. Video ya. Sudah bagi seorang dai yang merasa ini termasuk dari haram, silakan tinggalkan. Silakan tinggalkan. Dan bagi siapa yang melihat bahwa video untuk ceramah, untuk kajian, ia lihat bahwasanya dalil ada membolehkan dan banyak maslahatnya, silakan dia kerjakan. Silakan dia kerjakan sepanjang dia punya dalilnya. Nah, bagi mereka yang tidak tahu dalilnya, biasanya akan menjadi apa? Syubhat baginya. Nah, kalau sudah menjadi syubhat, lebih baik apa? Tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Iya. Hadha huwal mawqifu minal mushtabihati. Maka inilah sikap yang benar dalam menyikapi perkara syubhat. Inilah sikap yang benar dalam menyikapi perkara syubhat. Semua syubhat. Contoh, antum ditawari dengan sebuah bidang pekerjaan. Tawari pekerjaan ini. Antum tidak tahu hukumnya. Sudah bertanya juga, ustaznya juga tidak bisa memberikan jawaban. Sudah, lebih amannya tinggalkan. Faman yattaqa syubhat faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat tadi, maka dia telah menjaga kehormatan agama dan dirinya. Iya. Apalagi? Contoh, misalnya dia menemukan sebuah barang di jalan. Dia ragu, ini barang halal enggak ya? Haram enggak ya? Tapi muncul keraguan. Nah, kalau sudah muncul keraguan dan dia merasa tidak berhak untuk mengambilnya, silakan tinggalkan. Silakan tinggalkan. Tapi ketika Anda yakin bahwa barang ini boleh untuk diambil, boleh untuk dimanfaatkan secara pribadi, sepanjang Anda sudah mempelajari pembahasan seputar al-luqatah, barang temuan, silakan dipergunakan, silakan diambil. Sepanjang Anda sudah tahu dalilnya. Tapi kalau Anda tidak tahu dalilnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Contoh ya, antum ketemu uang di jalan, Rp1.000. Bagi kalian mungkin yang tidak pernah mempelajari bahasan seputar luqatah, barang temuan, sebaiknya Anda tinggalkan. Ini Rp1.000 ini. Antum tidak tahu hukumnya, boleh tidak diambil atau tidak. Kan begitu? Bagi mereka yang sudah tahu pelajarannya, mereka akan ambil. Karena seperti ini adalah barang-barang yang sifatnya tidak bernilai. Dan biasanya barang yang tidak bernilai tersebut boleh untuk diambil, dimanfaatkan secara pribadi. Jelas? Itu bagi mereka yang sudah tahu hukumnya. Tapi Anda yang tidak tahu hukumnya, apa jalan yang terbaik? Apa sikap yang tepat? Tinggalkan. Iya, tinggalkan. Atau ambil, sedekahkan, taruh di masjid. Jelas? Baik. Kalau ada handphone di jalan, diambil atau tidak? Handphone. Lebih syubhat lagi. Lebih syubhat, tinggalkan. Daripada diambil orang, sudah tinggalkan saja, lebih aman Anda. Kecuali kalau Anda ambil untuk untuk disampaikan kepada orang lain, dikembalikan kepada pemiliknya, maka silahkan. Tapi kapan Anda lihat diri Anda ini, kalau saya ambil ini, saya akan terjerumus ini, saya akan terpengaruh, saya akan ambil ini, saya tidak bisa manfaatkan, atau saya tidak bisa kembalikan kepada orang lain. Kalau Anda sudah tahu diri antum tidak bisa amanah, tinggalkan lebih baik. Tinggalkan lebih baik. Tapi Ustaz, daripada diambil orang lain, dari apa-apa, tidak apa-apa. Lebih baik orang mengambil, mereka menanggung dosanya. Daripada antum yang ambil barang tersebut,
dan barang tersebut tidak halal bagi Anda untuk dimanfaatkan secara pribadi, sebaiknya ditinggalkan. Itu kalau seandainya Anda melihat bahwasanya diri Anda itu adalah orang yang tidak amanah. Tapi kalau Anda yakin Anda bisa amanah, ambil, kembalikan kepada pemiliknya. Kembalikan kepada pemiliknya. Baik. Lanjut. Faman taraka syubhat. Faman taraka syubhati Al-mushtabihat. Faman taraka al-mustabihati hasala ala hatainil khoslatain. Bara'atud din yakni taharatuhu wa nazahatuhu wa taharatul wa hatani manzilatani azimatani tujibani alal insani alla yata'ajjala fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha. Baik. Faman taraka al-mushtabihat hasala ala hataini al-khaslatain. Kata penulis, barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka akan lahir padanya dua perkara yang bagus, dua perkara yang baik. Yang pertama, bara'atu ad-din, terselamatkannya agamanya. Artinya agamanya itu selamat. Agamanya tidak tercoreng. Kan manusia itu dalam kehidupannya membawa nama baik. Nama baik agamanya dan nama baik kehormatannya. Nah, dua perkara ini harus dijaga. Nah, kalau Anda sudah meninggalkan perkara syubhat, itu artinya Anda menjaga nama baik agama Anda. Anda sudah menjaga nama baik agama. Yang kedua, kalau Anda meninggalkan perkara syubhat, itu artinya Anda telah menyelamatkan kehormatan diri, nama baik diri. Wa hatani maziyatani 'azimatani tujibani 'ala al-insani alla yata'ajjala fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang sangat agung yang mengharuskan kepada setiap manusia agar tidak terburu-buru mengambil sesuatu sampai jelas baginya hukumnya. Lanjut. Wa idza ra'a an-nasu yakhtalifuna fiha fa hadha yufti bi annaha halal wa hadha yufti bi annaha haram yatawaqqafa wa ibta'ada anha. Tawaqqafa wa ibta'ada anha. Fil madi. Wa ibta'ada anha. Li'anna al-khilafa fiha dalilun ala annaha mustabihatun. Masya Allah. Kata beliau, فَإِذَا رَأَى النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيهَا. Ini sekarang beliau sebutkan juga tentang sebuah indikasi yang kita bisa menentukan bahwa ini adalah syubhat. Apa indikasinya? Ketika terjadi silang pendapat di kalangan banyak manusia, atau silang pendapat di kalangan para ulama, seperti yang telah kita contohkan. Ada silang pendapat di kalangan para ulama, ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Sudah pastikan itu adalah syubhat. Syubhat bagi Anda. Karena Anda tidak bisa memilih antara dua perkara tersebut. Anda tidak punya metodenya juga dalam merojihkan dalil, maka bagi Anda itu adalah syubhat. Baik. Fahada yufti bi annaha halalun wa hada yufti bi annaha haram. Satu memfatwakan bahwasanya itu adalah halal, dan yang lainnya memfatwakan bahwa itu adalah haram. Tawaqqafa wa ibta'ada anha, maka sebaiknya dia berdiam dan menjauhkan dirinya, itu lebih selamat. Li'anna al-khilafa fiha dalilun ala annaha mushtabilah, karena terjadinya persisihan antara satu dan yang lainnya. Adanya persisihan itu menandakan bahwasanya hal tersebut adalah syubhat. Adanya sidang pendapat antara A dengan B, antara alim yang satu dengan alim yang lainnya, menandakan bahwasanya itu adalah syubhat. Maka ketika Anda diperhadapkan dengan syubhat, sebaiknya tinggalkan. Itu kalau seandainya Anda ingin menyelamatkan agama dan kehormatan diri. Tapi kalau Anda sudah punya dalilnya untuk menguatkan pendapat si A, silahkan amalkan. Tapi kalau Anda melihat juga untuk Anda sudah punya ilmunya,
Anda bisa menguatkan bahwasanya pendapat si B jauh lebih kuat. Silakan Anda amalkan. Tapi kalau Anda sudah bertanya si A dan si B, Anda tidak punya juga, iya, tidak punya cara untuk menentukan keduanya. Sudah, tinggalkan lebih baik. Tinggalkan lebih baik. Baik. Kemudian lanjut. Qala wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Idza tasahalta fil mustabihati wa akhadtaha wa qulta ma dama fiha khilafun fala ba'sa fiha. Lanjut. Fahadha yajruka ila Yajurruka. fahadha yajurruka ila an taqa'a fil haram li'annaka idza tasahalta fil mustabihati tasahalta fil harami as-sarih. Masya Allah. Itu kaidah ya. Kaidah yang istilahnya bisa kita terapkan pada berbagai masalah. Iya. Apa kaidahnya? Kita sebutkan dulu. Li'annaka idza tasahalta fil mushtabihat tasahalta fil harami as-sarih. Engkau kalau sudah bermudah-mudahan untuk mengerjakan perkara syubhat, ini kan terjadi silang pendapat nih. Tidak apa-apa saya amalkan. Itu menandakan bahwasanya Anda sudah bermudah-mudahan dengan perkara syubhat. Jika Anda sudah punya kebiasaan untuk melaksanakan dari perkara syubhat, biasanya Anda pun akan bermudah-mudahan untuk mengerjakan perkara yang haram. Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya. Orang kalau sudah terbiasa mengerjakan perkara bid'ah dengan alasan ini bid'ah kecil, di hari kemudian Anda akan bermudah-mudahan mengerjakan bid'ah yang besar. Iya. Maka jangan pernah menyepelekan dari perkara syubhat. Jikalau Anda sudah bermudah-mudahan, maka bermudah-mudahan ini akan menjerumuskan Anda untuk terjatuh pada perkara yang haram. Kan begitu? Iya. Sebaiknya ketika Anda diperhadapkan dengan syubhat, lebih baik ditinggalkan. Karena kapan Anda sudah bermudah-mudahan, waspada. Bisa jadi Anda akan terjatuh dalam perkara yang haram tanpa Anda sadari. Sebagaimana orang-orang yang mereka bermudah-mudahan untuk mengerjakan perkara bid'ah. Ini bid'ah kecil je. Tidak apa-apa je, saya ikut takziah Ustaz. Ada maslahatnya. Saya ikut maulid cuma ikut-ikutan Ustaz. Tidak apa-apa sekali-kali. Oke, Anda hari ini bermudah-mudahan ikut maulid, besok Anda akan lebih besar lagi bid'ah yang Anda kerjakan. Iya. Sama halnya dengan sunnah ya. Ketika Anda bermudah-mudahan meninggalkan sunnah, ini kan sunnah aja. Besok kewajiban Anda tinggalkan. Besok kewajiban Anda tinggalkan. Itu bahayanya. Jadi ini kaidah saya pikirkan tadi. Kaidah berlaku pada banyak masalah, bukan cuma pada syubhat saja. Intinya ketika ada seorang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, bermudah-mudahan dalam meninggalkan perkara sunnah, bermudah-mudahan dalam mengerjakan perkara bid'ah, biasanya akan menjerumuskan pada perkara yang lebih bahaya lagi. Perkara yang lebih berbahaya lagi. Kalau orang yang terbiasa meninggalkan sedekah, infak, biasanya akan sulit baginya untuk berzakat. Sulit. Karena dia sudah bermudah-mudahan meninggalkan perkara yang sunnah. Jelas? Atau misalnya Anda sudah bermudah-mudahan meninggalkan salat sunnah. Biasanya Anda akan menyepelekan salat yang wajib. Sering masbuk, sering ketinggalan, sering begini, sering terlambat. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Baik. Yang terakhir, saya terjemahkan dulu ya. Nabi SAW mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka niscaya dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Idza tasahalta fil mushtabihati wa akhadtaha wa qulta ma dama fiha khilafun fala ba'sa fiha. Maka apabila engkau sudah bermudah-mudahan pada perkara yang sifatnya syubhat dan engkau mengambilnya, engkau amalkan, engkau ambil itu, dan engkau mengatakan ini masih ada silang pendapat, fahada yajurruka ila an taqa'a fil haram. Makanya seperti ini akan membuatmu terjerumus pada perkara yang haram.
Iya. Sadarkah dia ataukah tidak? Sadarkah dia ataukah tidak? Ya mungkin sekarang sudah terjadi ya. Mungkin sekarang sudah terjadi saya dan banyak dari kawan-kawan kita tentang video-video ini yang dipersisikan oleh para ulama. Tadinya kita ambil jalan tengahnya, oke, video untuk kajian saja. Belakangan hingga akhirnya video merajalela dan merebak di tengah kaum muslimin yang tadinya untuk kajian sekarang sudah bermudah-mudahan sekarang ikut juga ditampilkan perempuan-perempuan dalam video. Itu contoh kan? Harusnya ketika Anda mengambil perkara seperti ini, ambil sebagaimana mestinya, sesuai dengan porsinya saja. Jika Anda membolehkan, mengambil pendapat yang membolehkan video, silakan ambil, tapi sewajarnya dan sekedarnya. Karena ini sifatnya mustabihat, ini syubhat juga, ini termasuk syubhat juga. Iya. Dan orang kalau sudah bermudah-mudahan dengan yang seperti ini, biasanya akan terjerumus pada perkara yang haram tanpa dia sadari. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik. Dikatakan oleh penulis, "Li'annaka idza tasahalta fil mushtabihati tasahalta fil harami as-sarih wa hadha khatarun 'azim." Iya. Lanjut sedikit. Fa idza tasahala al-insanu fima ikhtalafa fihi fa innahu ukhtulifa fihi fa innahu yatajarra'u ala ma ujmi'a ala tahrimihi wa aidan huwa lam yastabra'a lidinihi yastabri kan begitu ya. Nah. Wa aidan huwa lam yastabri lidinihi wala liirdihi. Baik. Kata beliau, wa hadha khatarun 'azim, dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar apa itu? Itu jikalau seorang hamba sudah ada sifat bermudah-mudahan. Contohnya apa itu? Contohnya bermudah-mudahan dalam ikhtilat. Kita akan membuatnya bermudah-mudahan untuk berpegangan tangan. Memang awalnya tidak berpegangan tangan. Awalnya cuma ikhtilat, campur baur di kelas, di sini, segala macam. Tapi itu akan menjerumuskan seorang untuk terjatuh pada perkara yang lebih dahsyat lagi. Awalnya bermudah-mudahan dalam ikhtilat, besok akan berpegang tangan. Besok lagi lebih hebat lagi. Mungkin lebih hebat daripada sekadar pegangan tangan. Iya. Itu terbukti sekali. Seorang kalau sudah muncul penyakit bermudah-mudahan ini akan melahirkan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Iya. Jadi kata beliau, "Fa idza tasahala al-insan fiha ikhtulifa fihi." Apabila manusia sudah bermudah-mudahan pada perkara yang terjadi sedang pendapat. Iya. Terjadi sedang pendapat, kemudian dia bermudah-mudahan untuk mengambil pendapat tersebut. Fa innahu yatajarra ala ma jumi'a ala tahrimihi, maka ini akan membuatnya terjerumus pada perkara yang disepakati akan keharamannya. Disepakati akan keharamannya. Baik. Mungkin sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Silakan. Summa qala hafizahullah ta'ala wa hadha minal afatil mawjudati fin nasil an fa ba'duhum yaqulu ma dama fi dhalika khilafun falaysa alayya haraj an akhudha bi ayyi qawlin syi'tu minal aqwal naqul la bal alayka an tataharral halal lianna fi'la Tataharra. Apa artinya tataharra? Tataharra itu kalau kita mencari, kita sengaja cari itu barang, menyengajakan, kita sengaja. Iya, sama seperti disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa fakanu yataharrawna as-salah 'inda al-istuwanah. Dahulu para sahabat
mereka yataharraun, sengaja salat iya di hadapan tiang-tiang. Itu bahasa yataharrauna. Jadi kalau kita terjemahkan menyengajakan diri, itu namanya taharra. Baik, lanjut. لأن فعلك هذا قد يجرك إلى الوقوع في الحرام ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك والخلاف لا يسوغ لك. Yusawwiru artinya yujawizu. Yusawwiru artinya yujawizu. La yusawwiru lakal wuqu' fi hadha syai'. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadha min al-afati al-mawjudah. Dan ini merupakan kekeliruan al-afat, kekeliruan, kesalahan, kebinasaan atau yang lainnya, kekeliruan yang terjadi pada manusia. Faba'dhum yaqul, di mana sebagian manusia mengatakan, madama fi dhalika khilafun falaysa alayya haraj an akhudha bi ayyi qawlin syi'tu min al-aqwal. Terjadi tidak zaman sekarang? Ucapan manusia di sini terjadi. Bahkan Anda di antara kita yang mengucapkan hal tersebut. Iya. Selama masih ada sidang pendapat di kalangan para ulama, maka saya tidak berdosa untuk mengambil salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Ini sering terjadi, bahkan sering kita saksikan. Ketika terjadi persisihan antara satu ulama dengan ulama yang lain, kita lebih cenderung mengambil pendapat yang satu, meninggalkan pendapat yang kedua. Padahal kita tidak punya metode, tidak punya dalil, tidak punya dasar untuk menguatkan satu pendapat yang lainnya. Kita hanya mengambil itu saja, ambil pendapat begitu saja, tanpa ada dalil, tanpa ada dasar, tanpa ada pengetahuan. Dengan alasan apa? Ini kan terjadi sidang pendapat, dan saya boleh untuk mengambil pendapat manapun yang saya inginkan. Iya. Padahal sudah diketahui bahwa setiap terjadi persisihan, maka Anda sebagai orang yang tidak bisa menguatkan pendapat tersebut, maka Anda sedang diperhadapkan dengan apa? Syubhat. Anda sedang diperhadapkan dengan syubhat. Iya. Naqulu la bal 'alaika an tataharra al-halal. Bahkan kita katakan, kita berikan sanggahan dan jawaban, bantahan kepada manusia mengucapkan kalimat seperti ini. Apa bantahannya? Tidak boleh demikian. Bahkan engkau harusnya dengan sengaja mencari, berusaha mencari mana yang halal. Cari itu yang halal. Kalau sudah dicari yang halal dan diketemukan, kerjakan. Dan tinggalkan yang haram. Jangan engkau bermudah-mudahan, ini kan silang pendapat di kalangan para ulama. Contoh misalnya tentang musik. Oh, ini kan musik masih ada ulama yang membolehkan. Sudah, saya ambil pendapat itu saja, lebih mudah. Oh tidak. Jangan main mengambil pendapat ulama kemudian meninggalkan pendapat ulama yang lain. Anda cari dulu dasarnya. Apa dasarnya ulama itu membolehkan musik? Jangan main langsung ikut-ikutan saja. Iya. Jangan langsung lihat, oh ini ulama ada juga yang membolehkan musik, maka saya ambil pendapat ini. Ini lebih mudah untuk diamankan. Tidak boleh. Bal 'alaika an tataharra al-halal. Akan engkau wajib cari mana yang halal, mana yang haram. Cari dasarnya, cari ilmunya, perluas wawasan. Iya. Pelajari metode untuk supaya bisa menguatkan satu pendapat dari pendapat yang lain. Cari itu, pelajari. Jangan ikut-ikutan saja. Jelas ya? Apalagi dalam pembahasannya seperti ini ya, ketika ada ulama yang satu membolehkan dan satu yang mengharamkan. Ada yang membolehkan musik, ada yang mengharamkan musik. Maka dia lihat mana pendapat yang paling mudah. Oh, musik ini pendapat yang mengatakan boleh, ini pendapat yang paling mudah. Ini berbahaya. Ini bisa mengarah kepada kemunafikan. Makanya kata para ulama mengatakan, man tatabba'a rukhas faqad tazandaq. Para siapa yang mencari kemudahan-kemudahan dari fatwanya para ulama, maka dia akan zindiq. Dia akan terjerumus dalam tindakan zindiq. Zindiq itu bahasa ulama terdahulu adalah kemunafikan, yang jelas kemunafikannya.
Berarti apa? Di antara cara beragamanya orang munafik di masa dahulu adalah mereka melihat pendapat ulama-ulama yang sifatnya apa namanya? Sifatnya ketergelinciran. Dia lihat pendapat ulama ini mungkin mudah untuk diamankan padahal haram. Iya, maka diamankan seperti itu. Jadi cara metodenya apa? Beragamanya orang munafik dan berbahaya seperti ini. Iya. Baik, dikatakan fa inna fi'laka hadza qad yajurruka ila al-wuqu'i fil haram. Perbuatanmu ini iya, tidak berusaha mencari yang halal adalah sebuah tindakan yang bisa menjerumuskan engkau ke dalam perbuatan yang haram. Telah berlalu penjelasannya. Walan tastabri didinika wala li'irdika wal khilafu la yusawwighu laka al-wuqu' fi hadha syai'. Nah, lanjut. Ini sering berulang ya. Sering berulang dan sengaja kita tidak terjemahkan. Iya. Lanjut. Fal insanu idza arada ayyamarra Yamurra, ya marra yamurru. yamurra ayyamurra min tariqin la yadri hal huwa amin wa khalin Apa min artinya khalin? Khalin. Hah? Kosong. Ahsan. Dari khala yakhilu atau yakhulu. Apa fil mudhari jadi? Hah? Hah? Fil madhinya apa? Khalin ini kan isim fa'ilnya. Fil madhinya apa? khola Hah? Fil madhinya. Khala yakhulu atau yakhilu. Tapi saya lupa juga ya. Intinya di sini khalin isim fa'ilnya bermakna kosong. Lanjut. wa khalin min qutti'i at-tariqi Qutta' min at-tariq. min qutta'i at-tariqi at-turuqi wa min as-saba'i amla As-sibaq. min as-siba'i amla. Baik. Fal insanu idza arada an yamurra min tariqin la yadri hal huwa amin wa khalin min qutta'i turuq wa min as-siba'i am la. Maka manusia itu bagaimana caranya? Iya. Apabila dia hendak melewati sebuah jalan sementara dia tidak tahu apakah jalan yang dia tempuh itu dia akan aman ataukah tidak. Dan jalan tersebut dia tidak tahu apakah kosong dari pembegal, dari pencuri atau hewan yang buas ataukah tidak. Kan tidak logis. Tidak logika itu, tidak masuk akal. Ada seorang yang ingin menempuh sebuah perjalanan, lantas dia tidak tahu perjalanan tersebut apakah aman bagi dirinya, tidak ada jalan berlubang, iya, tidak ada pembegalnya, tidak ada pencurinya, tidak ada penjahatnya, dari hewan buasnya, apakah tidak? Ataukah ada? Jadi orang harus tahu dulu apa jalan yang ditempuh ini bagus tidak, aman tidak. Kalau tidak aman, baru dia lanjutkan perjalanan. Kalau tidak, ditinggalkan. Sama hanya dalam urusan agama. Sama juga dalam urusan agama. Kalau anda tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka tinggalkan. Ini terjadi sedang pendapat di kalangan para ulama. Memang terjadi sedang pendapat di kalangan para ulama, tapi anda dituntut juga untuk mengetahui apa dasarnya ulama sehingga mereka membolehkan. Anda harus tahu juga apa dasarnya ulama sehingga mereka mengharamkan. Itu harus diketahui. Jangan main ambil fatwa ini begitu saja. Tidak boleh. Jelas ya? Baik. Ini contoh yang disebutkan oleh penulis sangat jelas sekali dan sangat masuk akal. Iya. Kemudian Fa innahu yatajannabahu listibahi amrihi alaihi wa ihtimali ay yakuna ghaira aminin wa hadha fi amri min umuri dunya fa kaifa fi amri ad-dini alladhi huwa a'zam fa hadha al-hadithu fihi isbatul wara'i wal ihtiyati wa anna al-insana yahsinu bihi an yahsun, hasuna, yahsunu. Itu termasuk dari wazan apa? af'ala Wazan af'ala enggak, ya fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Ya kan? Dan dia satu-satunya
apa namanya, fi'il atau wazan yang lazim. Fa'ula yaf'ulu. Fi'il mudhari'nya cuma satu. Kan begitu ya? Kalau fa'ala kan fi'il mudhari'nya banyak. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Tapi untuk fa'ula fi'il mudhari'nya cuma satu. Fa'ula yaf'ulu. Baik. Kata beliau, lanjut. Wa annal insana yahsunu bihi ay ya'khudha bil war'i wal ihtiyati li anna dhalika aslamu lahu wa ab'adu an Aniz zalal. aniz zalali. Baik. فهذا الحديث فيه إثبات الورع والاحتياط وأن الإنسان يحسن به أن يأخذ بالورع والاحتياط لأن ذلك أسلم له وأبعد عن الزلل. Hadis ini menjelaskan, menerangkan kepada kita akan bolehnya seorang menggunakan sikap wara', kehati-hatian. Wara' ihtiyat sama. Ini maksudnya ataf at-taraduf. Sudah kita sebutkan ya. Ataf di situ disebut dengan ataf at-taraduf. Sama ketika saya mengatakan Ahmad ganteng, gagah. Ganteng dan gagah. Maksudnya ganteng dan gagah sama. Sama di sini juga. Al-wara' wal ihtiyat sama. Al-wara' artinya kehati-hatian, ihtiyat juga kehati-hatian. Maka hadis ini menunjukkan akan bolehnya seorang mengambil sikap kehati-hatian ketika dia tidak tahu hukum. Tidak tahu hukumnya, maka sikap yang baiknya apa? Mengambil kehati-hatian. Dia mengambil jalan aman. Iya. Mengambil jalan aman dan posisi aman, itu yang terbaik. Wa annal insana yahsunu bih an ya'khudha bil wara'. Maka manusia itu sudah sepantasnya dia mengambil sikap wara', kehati-hatian, mencari aman. Lianna dzalika aslam lahu wa ab'adu 'anil zalal, dan hal tersebut adalah lebih selamat untuk dirinya dan lebih jauh atau menyelamatkan dirinya dari kekeliruan. Iya. Lanjut. Thumma qala thumma daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan mahsusan lilladhi yaqa'u fi syubuhati annahu qad yaqa'u fil haram faqala karra'i ra'il ghanam yar'a hawla al-hima wal hima asy-syai'u al-mamnu'u yusamma hama yusamma hima wa kana min adati qabailil arabi idza akhsaba. Apa artinya akhsaba? Akhsaba apa artinya? Sebelum sempat cek tadi, apa artinya? Wa kana min adati qabailil arab idza akhsaba mawdi'un minal ardi, memupuk. Baik, ahsan, barakallahu fik. Memupuk ya. Lanjut. Mawdi'un minal ardi annahu yahmuna hadzal mar'a fala yaqrabahu ahadun liyakhtassu bihi liyakuna limawashihim. Baik, kita jelaskan dulu. Thumma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memberikan sebuah permisalan yang dapat dicerna oleh panca indera. Mahsusan artinya apa? Sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Alladhi yaqa'u fi syubhat, terkait dengan orang-orang yang terjatuh pada syubhat. Jadi Nabi bikin sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang masuk akal, bisa dilihat, dicerna oleh panca indera. Dengan kasus seorang yang terjatuh apa? Dalam perkara syubhat. Annahu qad yaqa'u fil haram. Bahwasanya orang tersebut terkadang bisa terjatuh dalam yang haram. Paham di sini? Paham tidak? Jadi Nabi bikin sebuah perumpamaan. Tentang seorang yang terjatuh dalam syubhat. Hal tersebut bisa menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Tadinya dia terjerumus dalam syubhat karena dia tidak menjaga diri,
dan mencari jalan yang aman sehingga menjatuhkan dirinya ke dalam yang haram. Nah, Nabi untuk permasalahan tersebut Nabi bikin perumpamaan. Apa contoh dan perumpamaannya? Kata beliau, "Karra'i yar'a haulal hima." Maka Nabi SAW mengatakan seperti pengembala kambing yang dia mengembala haulal hima, di sekitaran perbatasan. Jadi setiap pengembala itu kan ada batasannya masing-masing. Pengembala si A, si B, si C, masing-masing punya wilayah, punya batasan tersendiri. Untuk si A, tidak boleh dia mengembala di batasan ini disebut dengan syubhat. Dia hanya boleh mengembala kambingnya di sekitaran wilayahnya saja. Tidak boleh sampai terjatuh dalam batasan. Ini batasan daerah terlarang, syubhat namanya. Nah, kapan ada seorang pengembala yang dia mengembala kambing di daerah tadi, batasan tadi, itu akan membuat dirinya berpeluang untuk terjatuh dalam yang haram, perkara yang haram. Memang sekarang dia mengembala di daerah yang syubhat, di batasan, besok-besok kambingnya akan lewat. Dan sudah termasuk dalam kezaliman, termasuk dalam perkara yang haram. Sama halnya seorang yang terjatuh dalam syubhat. Memang sekarang Anda yang terjatuh dalam syubhat, tapi besok bukan syubhat lagi, haram lagi Anda kerjakan. Itu maksudnya. Paham di sini? Baik. Wal hima asy-syai' al-mamnu' yusamma hima. Dan hima itu adalah perkara yang terlarang, batasan. Jelas ya? Batasan. Wa kana min 'adati qaba'ilil 'Arab idza akhsaba mawdi'un min al-ardi annahum yahmuna hadha al-mar'a. Dan kebiasaan dari kabilah Arab dari masa dahulu hingga hari ini, apabila mereka memupuk sebuah lahan, maka mereka menjaga tempat dan wilayah tersebut. Ketika ada sebuah wilayah, tempat yang mereka kuasai, biasanya mereka jaga itu. Bagaimana cara untuk menjaganya? Mereka beri batasan-batasan. Diberi kayu, diberi tanam pohon di situ, menunjukkan bahwa ini wilayahnya mereka. Sama, di sini juga begitu. Bukan cuma di Arab saja, di sini juga begitu. Kalau mereka sudah beli tanah, biasanya diberi batasan-batasan, kan begitu. Nah, batasan ini tidak boleh diganggu-gugat. Kapan ada yang mengganggu-gugat, maka dia terjatuh dalam keharuman pasti. Keharuman. Sedangkan Anda memanfaatkan tanah-tanah yang lain, tapi jangan mengganggu tanahnya seorang muslim yang lain. Ini tanahnya seorang muslim, sudah ada wilayahnya, sudah ada batasannya, jangan diganggu-gugat. Main di sekitar situ saya tidak boleh main. Kenapa? Harus izin dulu. Kapan ada izin? Jatuh dalam keharuman. Jangankan bermain di wilayahnya, di batasannya saja sudah tidak boleh. Kenapa? Itu sudah syubhat. Itu sudah syubhat. Apalagi Anda sudah bermain-main di wilayahnya seorang muslim yang sudah ada batasannya, lebih diharamkan lagi. Kenapa haram? Bentuk kezaliman. Karena Anda tidak izin. Harus izin dulu. Ini penggambarannya. Baik. Fala yaqrubuhu ahadun liyakhtassu bihi. Sengaja dibuat batasan agar supaya tidak ada seorang yang mendekatinya. Agar supaya wilayah itu khusus untuk dirinya. Jelas? Liyakuna limawashihim, agar supaya tanah itu yang sudah dipupuk, yang sudah dipelihara, khusus untuk binatang-binatang peliharaannya, binatang-binatang ternaknya. Baik, lanjut. Summa qala hafizahullah ta'ala fa idza jaa man yar'a bi ghanabihi hawla hadzal hima fa innahu la yastati'u ay yamna'a Infilata infilata ba'di ghanamihi ila dzalikal hima farubbama tanfalitu wahidatun aw aktsaru fataqa'u fil hima fayata'arradu li'uqubati sahibi al-hima fal hadiku minhum alladhi yuhtatu li amrihi fayadhhabu bi ghanamihi ba'idan 'anil hima. Intinya seperti apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa seorang pengembala itu ketika dia mengembala hewan-hewan gembalaannya, dia mencari posisi aman. Jangan dia sesekali membawa binatang gembalaannya masuk pada wilayah yang sifatnya syubhat. Batasan-batasan tidak boleh. Karena itu akan membuat dirinya sulit untuk mengantar binatang-binatangnya. Mungkin satu bisa dia jaga, tapi binatang-binatang yang lain mungkin akan lewat. Kalau dia punya binatang piaraan, binatang gembalaan cuma satu, mungkin bisa dia jaga.
dia bermain-main di tempat yang terlarang, mungkin bisa dia jaga. Tapi kalau sudah banyak, mungkin satu bisa dicegah, tapi yang lain akan lewat biasanya. Itu maksudnya. Maka orang al-hadhiq, kata beliau, orang yang paham, orang yang cerdas itu, ketika dia mengembala, dia cari yang amannya. Dia cari yang amannya. Wa yadhhabu bi ghanamihi ba'idan 'anil hima. Maka dia pergi bersama binatang ternaknya jauh dari hima tadi, batasan-batasan tersebut. Baik, mungkin sampai sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.